Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dosen. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Terima kasih buat Bapak Ibu dosen yang terus memantau, yang terus melihat dan menyaksikan video-video YouTube saya di Mimbar Intelek. Nah, ini kembali lagi dengan saya untuk membahas kesetaraan perlakuan antara PTS dan PTN di Indonesia ya. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa dalam beberapa tahun ini skema penerimaan, kemudian demografi dari sistem pendidikan di Indonesia itu antara PTN dan PTS di Indonesia itu tidak begitu sehat ya, karena memang adanya beberapa kebijakan yang dibuat sehingga merasa PTS itu sangat dirugikan dengan kebijakan-kebijakan tersebut. Dan sepertinya juga ketika PTN itu mungkin ya mengalami atau melanggar aturan-aturan yang ada, itu tidak ada bentuk punishment yang jelas seperti itu. Nah, jadi inilah yang kemudian dirasakan oleh teman-teman yang ada di PTS, antara kesejahteraan perlakuan PTS dan PTN ya dari pemerintah. Tapi sebelum kita membahas ini lebih dalam, saya mau menginformasikan kepada teman-teman dosen, bagi teman-teman dosen yang merasa kesulitan untuk mendownload atau merasa kesulitan untuk menulis ya jurnal-jurnal yang ditargetkan untuk dipublikasikan di jurnal Scopus, kemudian di jurnal Sinta 1 hingga Sinta 6, kemudian menulis buku dan lain sebagainya yang dilakukan dengan sistem AI ya, dimana prosesnya jauh lebih cepat. Bapak Ibu dosen bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini, dan itu sudah banyak yang terbukti ya. Nah, jadi tanpa panjang lebar Bapak Ibu dosen, ringkasan eksekutif ya dulu yang akan saya sampaikan, di mana inti pesannya dari APBP TSI menilai kebijakan pemerintah masih lebih berpihak ke PTN dibanding PTS. Nah, padahal jumlah PTS itu sangat besar ya, kurang lebih sekitar 4 ribuan ya secara nasional, atau 400-an ribu ya di wilayah-wilayah tertentu ya, contohnya seperti di Jawa Barat, dan memiliki peran penting dalam penyerapan lulusan serta penurunan pengangguran. Nah, akar masalah utamanya itu adalah tata kelola, pendanaan, dan regulasi yang tidak setara, termasuk misalnya jalur mandiri di PTN ya, yang membukanya tanpa ada batasan, kemudian perebutan mahasiswa dan dosen ya, apalagi banyak sekali dosen-dosen PTS yang kemudian dibajak oleh dosen-dosen negeri ya, PTN, serta ketergantungan kelangsungan PTS pada kuantitas mahasiswa. Nah, arah solusinya itu adalah kesetaraan perlakuan kebijakan dan pendanaan, kemudian penataan ekosistem penerimaan mahasiswa, penguatan daya saing akademik, dan link and match PTS industri ya, serta peran advokasi ABPP TSI melalui Rakernas ya. Selanjutnya itu adalah latar belakang dan konteks ya, di mana kalau kita lihat bahwa peran PTS itu mengisi kapasitas pendidikan tinggi di luar daya tampung PTN, terutama di daerah, karena jumlahnya yang besar. Perubahan kecil pada PTS itu berdampak makro pada kualitas tenaga kerja. Nah, paradoksisnya itu banyak PTS, tetapi pengangguran di wilayah tertentu, misalnya di Jawa Barat, itu juga tergolong tinggi. Ini menonjolkan mismatch ya antara output pendidikan dan kebutuhan pasar kerja. Nah, visi ABPP TSI itu yaitu naik kelas dunia ya, minimal berdaya saing untuk memiliki keunggulan khas ya, strategi kunci. Jadi mendekatkan kurikulum ke dunia usaha dan industri agar lulusan tidak menjadi pengangguran. Nah, untuk pokok permasalahannya ya, pokok permasalahan di sini itu adalah ketidaksetaraan kebijakan dan pendanaan, itu yang pertama ya. Jadi porsi APBN untuk pendidikan itu 20% mandat konstitusi, namun pengelola PTS itu mengklaim hanya 4-5% ya yang terasa mengalir ke PTS. Nah, dampaknya itu terbatasnya investasi mutu ya, misalnya laboratorium, riset, beasiswa, pengembangan dosen, dan lain sebagainya. Kemudian skema penerimaan mahasiswa ya melalui jalur mandiri PTN. Nah, jadi jalur mandiri PTN itu dinilai menggerus pasar PTS karena menarik mahasiswa yang semestinya menjadi basis PTS ya, meski biayanya bisa lebih mahal.
Nah, efek dominonya adalah kuota PTS berkurang ya, kemudian berakibat pada pendapatan berkurang dan sulit menjaga mutu. Ada juga dinamika SDM dosen. Jadi rekrutmen dosen PTS oleh PTN itu meningkat ya, rasio dosen per mahasiswa PTS ke zona merah di pelaporan Dikti. Nah, meski hal ini ya, hak individu dosen ya, ekosistem kebijakan itu belum sepenuhnya pro PTS untuk menjaga keberlanjutan SDM. Yang keempat itu model bisnis PTS yang rentan ya. Jadi banyak PTS itu bergantung pada kuantitas mahasiswa ya. Jadi volatilitas penerimaan berdampak langsung ke keuangan dan mutu layanan akademik. Lalu seperti apa analisis kebijakan dan implikasinya ya. Jadi efek jalur mandiri PTN ini, selama PTN dapat memperluas penerimaan berbayar mandiri dengan daya tarik reputasi dan fasilitas, crowding out terhadap PTS cenderung terjadi ya, khususnya PTS menengah ke bawah. Kemudian asimetri reputasi dan fasilitas, jadi PTN unggul pada pendanaan dasar, infrastruktur, dan brand tanpa kompensasi kebijakan dan kompetisi tidak level. Nah, kemudian daya saing lulusan dan pengangguran. Nah, upaya ABPPTSI itu menekankan outcome employability ya, namun tanpa dukungan pendanaan, penyelarasan kurikulum, magang terstruktur, koop ya, kemudian sertifikasi industri sulit ditingkatkan skala dan kualitasnya. Nah, keseimbangan otonomi dan ekosistem ya, melarang total jalur mandiri PTN dapat menimbulkan isu lain ya, dalam hal ini keterbatasan akses, penataan kuota dan mekanisme harga lebih realistis daripada pelarangan total. Kemudian ada rekomendasi strategisnya ya, rekomendasi kebijakan, di mana di sini ada skema pendanaan berbasis kinerja untuk PTS, jadi hibah kompetitif terbuka untuk teaching excellence, work-based learning, kemudian career service dengan KPI, tingkat penempatan kerja 16-12 bulan, kemudian median gaji awal, proporsi magang tersertifikasi. Kemudian ada dana matching untuk kemitraan PTS industri ya, baik itu laboratorium bersama, kurikulum mikro kredensial ya. Kemudian ada penataan jalur mandiri PTN, di mana kuota nasional maksimum jalur mandiri, transparansi biaya dan pelaporan. Nah, insentif bagi PTN yang berkolaborasi bukan berkompetensi dengan PTS, konsorsium mata kuliah, pemanfaatan fasilitas lintas kampus, serta program alih kredit. Kemudian ada insentif SDM PTS ya, jadi skema tunjangan pengabdian dan riset yang dapat diakses oleh dosen PTS secara setara ya. Kemudian ada beasiswa S2 ataupun S3 terkait dengan pengabdian di PTS asal minimal berapa tahun gitu ya pasca lulus. Kemudian program dosen industri dan praktisi mengajar yang diprioritaskan oleh PTS. Nah, penguatan tata kelola dan akreditasi adaptif itu akreditasi yang memberi bobot lebih pada outcome kerja lulusan dan kemitraan industri, bukan hanya dokumentasi. Nah, untuk PTS melalui fasilitas ABPPTSI, nah untuk PTS-nya sendiri itu adalah model kurikulum kooperatif ya. Jadi misalnya 1-2 semester di industri, kemudian ada diversifikasi pendanaan ya, unit usaha kampus, konsorsium riset tahap berbayar ya, misalnya profesional program RPL, kemudian manajemen SDM adaptif ya, sama teknologi efisiensi ya, misalnya mulai dari share service antar kampus ya, S1 akademik, perpustakaan digital, pembelian bersama untuk menekan biaya yang tepat. Nah, peran kunci ABPPTSI itu advokasi kebijakan, menyusun policy brief berbasis data, mulai dari kuota, biaya, transisi dosen, serta outcome lulusan, fasilitas konsorsium, kurikulum bersama, bank soal sertifikasi, jaringan magang nasional juga, layanan peningkatan mutu itu juga penting, sama mediasi industri ya. Ini juga penting ya. Indikator kinerja target contohnya misalnya employability ya 12 bulan, kemudian magang tersertifikasi, kurikulum mikro kredensial, retensi dosen ya, untuk penurunan keluar masuk dosen PTS.
kemudian kemitraan industri aktif gitu. Untuk ini sebagai penutup bahwa kesetaraan perlakuan bukan sekedar pembagian kui anggaran, tetapi desain ulang ekosistem agar PTN dan PTS itu komplementer ya, bukan saling menuakan. Dengan penataan kuota jalur mandiri, skema pendanaan berbasis kinerja, dan kemitraan industri yang sistemik, ditopang advokasi teknokratik ya ABP PTSI, PTS dapat mempercepat laporan mutu sekaligus berkontribusi nyata menurunkan pengangguran. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu dosen, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.